SPI, oh ya, intinya dari SPI dan SPI nanti akan itu sertifikasi ya dari yang disebarkan oleh IPMI. Berarti hari ini nanti ada kerjasama, besok langsung implementasinya. Nah itu luar biasa. Karena memang yang dicari dalam kerjasama itu kan tidak hanya kita di atas tepi ya teman-teman ya, tetapi memang implementasinya apa. Nah itu nanti yang dipakai untuk akreditasi, sertifikasinya ya. Saya buka untuk praktek keahlian ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya berjalan dengan sukses dan lancar ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum itu dari kata museum. Museum itu adalah bahasa Yunani ya. Jadi museum itu sebenarnya awalnya itu dari Yunani sana. Dan pada awalnya museum itu tidak seperti yang kita kenal dengan museum seperti sekarang. Artinya tempat untuk yang menyimpan, display dan untuk ya usaha, edukasi dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu museum itu sebenarnya adalah satu kuil, ya, satu kuil yang diperuntukkan untuk Muse. Siapa yang Muse? Muse itu adalah anak dari dewa Zeus. Jumlahnya ada 9. Awalnya 3, tapi kemudian semakin bertambah menjadi 9. Ya. Nah, dulu museum itu setelah dijadikan dengan film Muse itu, dia lebih kepada perpustakaan sebenarnya. Jadi dia simbol dari dari sains dan kepada sahabat, kerabat, dan kolega. Terima kasih ya Bu. Nanti yang lainnya kita bagi juga ya. Aduh ya Allah. Beginilah ya. Tapi paling dari penyampaian Ibu tadi sudah jelas banget bahwa dalam teknik memandu itu kita harus ada awalnya pembukaan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UIN Surakarta. Bersama-sama kenalkan Alek Rempong. Dalam hal ini kita akan menyaksikan Museum UIN Surakarta. Di sini adalah salah satu museum yang bagus sekali, menarik sekali karena menceritakan tentang pendidikan nasional. Baiklah, sebelum kita mengelilingi Museum UIN Surakarta, ya kita akan himbau pelan-pelan nanti di dalam ruangan karena licin. Nah, baiklah Bapak Ibu, bahwa di sini kita ada forum bersama Rempong ya untuk kepemanduan museum. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian kunjungan kita kali ini di Museum UIN Surakarta. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Jangan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, nggak boleh tuh. Kita harus punya SOP ya. Baju rapi dan lain sebagainya SOP pelayanan. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami, jangan saya. Karena kita mewakili travel, kita mewakili instansi UIN Surakarta, kita mewakili museum dan lain sebagainya. Jelas? Jadi harus dipenuhi itu namanya. Singkat-singkat nggak apa-apa. Yang penting semua itu ada. Jangan sampai salah, nggak ada salam, nggak ada selamat datang. Terus gimana kita ini berada? Apakah di alam gaib? Kan enggak. Nah, ini adalah paparan sejarah atau pelatihan tentang kepemanduan museum atau wawasan museum bersama Ketua DPD IPMI Jateng ya, Mas Warin atau Pak Warin. Semangat sekali mereka mengikuti ya acara ini, dan ini adalah salah satu kerjasama antara UIN Surakarta ya bersama IPMI ya dalam pelatihan kepemanduan, baik kepemanduan museum maupun kepemanduan wisata ya. Dan besoknya itu akan dilaksanakan sertifikasinya. Nah ini,
Jadi bahkan untuk memegang saja. alhamdulillah mereka sangat Teman-teman antusias tahu nggak, ya ketika teman-teman dari ke museum, mahasiswa kadang-kadang ada mahasiswi satu aturan bahwa UIN jangan dipegang. Itu kenapa? UIN Surakarta semester keempat ini. Nah ini Kenapa? Nggak boleh dipegang. mereka itu sangat memperhatikan sekali karena memang jurusannya ya pariwisata, ada yang jurusan bahasa Arab, bahasa Inggris, juga sejarah ya. Artinya memang pelatihan ini sangat bermanfaat sekali ya gitu. Nah ini Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama, ini kita saksikan ya, masih berlangsung. apa namanya yang benar-benar dilindungi lah ya, atau sifatnya tidak banyak, langka seperti itu. Jadi Saya di sana tuh belajar sangat banyak. Bahkan saya tuh ketemu dengan orang-orang bule, orang-orang luar negeri, yang mana itu mereka mempunyai cerita-cerita yang khas dari daerah mereka masing-masing. Apalagi orang-orang India itu asik kalau diajak ngomong apa namanya kemasan seperti itu. Ya, yang saya ingin tanyakan adalah tentang etika. Sebenarnya ketika saya melihat pemandu-pemandu seperti itu, ketika saya hanya untuk tanggal 3-nya itu ada, karena itu saya ingin bertanya, kan saya itu kan orangnya kan agak kaku. Nah maka ada caranya supaya kalau menjadi pemandu wisata yang orang-orang yang otaknya kaku menjadi luwes gitu, jadi bisa menjadi pemandu wisata yang baik gitu, seperti itu. Terima kasih. case-nya ya. Kalau menurut saya sangat boleh. Kenapa tidak? Justru malah itu satu momen yang baik untuk Anda untuk membangun relasi, untuk belajar kebudayaan dari si tamu tersebut, kemudian juga untuk belajar lebih jauh bahasa yang dipergunakan. Karena bahasa Inggris ya. Kalau misalkan Anda bisa bahasa Punjab, Yang dimaksud dengan musim rumah bersejarah itu yang seperti apa dan kenapa bisa dilakukan seperti itu? Alasannya itu apa? Nah ini ditujukan sama Pak Warin ini berarti pertanyaan. Tapi nunggu yang satu lagi, perempuan satu lagi untuk bertanya. Terima kasih. Nama saya Novi Permatasari. Saya bertanya mengenai trik dan tips dalam memandu dalam melaksanakan pelayanan prima. Yang tadi disebutkan kan pelayanan prima itu kan pelayanan yang maksimal agar pengunjung atau yang kita ajak itu merasa puas gitu. Dan bagaimana caranya agar bisa seperti Bapak yang humoris. Bapak siapa itu? Oh gitu. Bapak soalnya banyak sini ya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Kusnaini yang menyampaikan sebagai generasi muda kita itu harus mempunyai semangat dengan kemudian jangan cuek karena perkembangan zaman. Nah, dari mata kuliah penyuluh budaya yang saya ikuti, saya diberi tugas oleh dosen saya untuk mencari dan menganalisa media gitu Pak. Nah, yang saya ambil itu kan di masyarakat saya itu salah satunya masalah mengenai pertanian ya Pak ya. Kalau misalkan daun dan juga pemupukannya itu masih salah dan keliru gitu mengenai bagaimana cara mengukur nitrogennya yang harus diberikan dan juga seberapa mengenai kondisi cuacanya juga seperti itu. Ketika saya memberitahu kepada tetangga dan juga orang tua saya sendiri malah seperti ini kan Pak. Mengenai ini ya, biaya masuk museum gitu. Mungkin ada yang ada yang berkata bahwasanya itu untuk biaya operasional atau biaya merawat dari benda-benda gitu, benda-benda yang ada di museum. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, apakah dari pemerintah sendiri tidak ada subsidi untuk museum itu? Terus kemudian yang kedua adalah seperti apa, bagaimana caranya seorang sejarawan atau pemandu museum itu merawat benda-benda atau koleksi dari museum tersebut gitu. Kalau misalkan tadi kan dicontohkan bahwa museum Radia Pustaka gitu. Nah, sehingga rumah tersebut
karena memiliki cerita tentang beliau itu kemudian menjadi rumah museum sejarah seperti itu. Nah, kemudian selain latar belakang cerita itu tadi, juga ada koleksi-koleksi yang dipergunakan oleh Jenderal Gatot Subroto selama dia tadi masih hidup gitu. Sehingga koleksi-koleksi seperti misalkan meja, almari, kemudian peralatan makan, foto-foto dan lain sebagainya itu menjadi Kalian heran ya, ada narasumber yang seperti ini kita terus ya kita memang sengaja IPMI itu ya kan dengan cara seperti ini supaya lebih akrab, lebih dekat ya. Kami nggak pernah mau serius sekali ya. Jadi memang seperti ini Om, dimana-mana ya Om ya. Nah kita lanjutkan pertanyaan tadi pertama yang tadi apa Bu? Tips ya apa namanya untuk hari prima supaya bagaimana kita itu bisa memuaskan pengunjung atau tamu tersebut. Pertama kita harus tahu ya karakter pengunjung itu seperti apa. Kita harus tahu dulu. Jadi sebagai pemandu itu setengah paranormal, setengah dukun ya. Kenapa? Karena ketika tamu itu dalam waktu 5 sampai 10 menit kita harus sudah bisa mengetahui karakter si ibu ini bagaimana. Ibu ini karena kayaknya kira-kira baru punya anak 1, terus juga punya suami 1 ganteng kan itu cocok bingit dan juga dari Jawa Tengah. Harus kita nyambut dengan halus karakternya orang itu bagaimana. Kalau kita menyambut kunjungan ke Korea atau ke mana, kita orang bisa pemandu menyambut selamat pagi Bapak ya. Itu juga luar biasa, kita akan terketuk hatinya sudah di situ kan, akan luluh dan lain sebagainya. Apalagi kalian pemandu itu menceritakan dengan bagus, dengan baik dan luar biasa. Itu akan membentuk namanya pelayanan yang prima seperti itu. Tapi hal itu kita harus berjalan ya, ada nggak langsung itu ujuk-ujuk dia orang iso ya, ada perlu tahap ya kan gitu. Masa kalian misalkan pemandu pemula terus bisa supaya bisa rempong kayak saya bisa, tapi perlu tahap gitu. Tapi intinya itu akan memberikan pelayanan yang memuaskan yang dinamakan prima. Untuk itu lanjutnya untuk hambatan ya, kedua tadi hambatan ya. Jadi sebenarnya semua pekerjaan itu sudah saya sampaikan dari awal, semua ada resikonya. Cuman besar kecil resikonya itu tergantung pada diri kita sendiri, niat kita sendiri, posisi dan pekerjaan itu sendiri. Kayak saya misalkan ketua umum IPMI se-Indonesia, itu lebih berat bebannya, resikonya lebih banyak daripada beliau yang sebagai ketua datang gitu ibaratnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan, jadi jangan khawatir ya. Semua pekerjaan itu pasti ada resikonya, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala sudah mengukur ya kemampuan manusia itu sendiri. Dikasih cobaan ini kuat nggak? Dikasih cobaan itu kuat nggak? Allah pasti akan mengukur dan tidak akan mencoba manusia yang melewati batasnya. Yang ketiga, banyak saya. Nah, sebagai penyuluh, nah ini sebenarnya adalah salah satu trik ya dalam kebutuhan juga, tapi mereka langsung ke masyarakat. Ini beda lagi, ini tantangannya lebih berat. Ya, kenapa? Karena tidak hanya di salah satu destinasi